Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Yayun. Saya developer dan owner dari Cius Kreatif yang beralamatkan di cius.com. Oke, kali ini saya akan coba memberikan sebuah video yang di dalamnya membahas tentang cara membersihkan malware dari hosting. Oke, malware sendiri adalah bisa diartikan sebagai bahasa awamnya adalah program jahat yang disisipkan ke dalam website. Nah, program ini berbahaya untuk website itu sendiri, juga bisa berbahaya untuk pengunjung dari website. Nah, website yang sudah terkena malware biasanya terdapat beberapa indikasi. Oke. Saya coba merangkum tentang beberapa indikasi dari malware. Ya, mungkin ini tidak berurutan ya. Saya coba dari yang paling belakang dulu di sini. Salah satu indikasi dari website yang terkena malware adalah muncul post secara otomatis. Nah, kita sebagai pemilik website biasanya kan paham mana yang tulisan kita buat sendiri dan mana yang bukan. Apalagi kalau kita agak lama tidak login ke dalam web, kemudian ketika kita masuk ternyata ada postingan-postingan baru yang datang secara otomatis. Nah, itu salah satu indikasi bahwa website kita ini telah terkena atau disusupi oleh malware. Yang kedua, di sini indikasi malware adalah pengunjung menuju ke web lain. Nah, bayangkan jika kita mengakses sebuah web, misalkan web kita ada di www.websaya.com. Nah, ketika kita klik, tiba-tiba kita beralih atau menuju ke halaman website yang lain, bukan dari web awal. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa web kita terkena malware. Oke, kemudian yang ketiga di sini indikasinya adalah muncul iklan di website. Oke, walaupun yang ini mungkin sudah agak jarang, tapi ada jenis-jenis malware yang memunculkan iklan di website kita. Jadi kita tidak merasa memasang sebuah iklan, mungkin berupa pop-up ya. Jadi kalau kita buka web, tahu-tahu muncul ada pop-up di atas menutupi konten berisi iklan tertentu. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa website kita terkena malware. Yang keempat di sini notifikasinya adalah muncul notifikasi website tidak aman. Nah, notifikasi ini biasanya muncul ketika kita mengakses web, mengetikkan web pada bagian browser. Nah, yang memberi notifikasi biasanya adalah browser kita, baik itu dari Mozilla atau Chrome atau browser yang lain. Di situ akan ada indikasi, biasanya layarnya warna merah dan mengindikasikan bahwa website kita itu tidak aman atau ada warning-warning tertentu di situ. Oke, ada beberapa jenis. Nah, itu salah satu indikasi atau sudah dideteksi bahkan oleh browser bahwa website kita tidak aman atau ada malware. Yang kelima, indikasi malware, link asing muncul di website. Oke, mungkin ini tidak terlalu kentara, orang tidak terlalu ngeh ya. Biasanya malware setelah masuk kemudian ada link asing. Nah, link asing misal seperti ini. Ini ada menu ya. Ada salah satu menu yang mengarah ke web lain, atau misal di bagian footer, jika webnya ada footer, atau di bagian sidebar web. Nah, itu biasanya ada muncul link yang asing yang kita tidak merasa menambahkan tapi tiba-tiba ada. Oke, yang sering sih biasanya lari ke web judi online. Oke, seperti itu. Nah, itu salah satu indikasi lain bahwa website kita terkena malware. Lalu yang ke berapa ini? Yang keenam. Yang keenam, indikasi malware, tampilan website rusak. Nah, malware ini kan biasanya menanamkan script. Nah, script ini biasanya tidak mereka membuat secara asal. Jadi asal bisa dimasukkan ke dalam web dan bisa dijalankan. Mereka tidak memikirkan apakah tampilannya nanti bagus atau tidak, karena yang mereka tuju itu adalah hanya bisa menempelkan suatu kode atau script ke dalam halaman. Nah, kode-kode itu biasanya akan merusak tampilan website karena tidak sinkron atau tidak mengikuti standar dari website yang
dimasukin ini. Misalkan website ini punya tampilan template, punya struktur HTML sendiri, punya JavaScript sendiri, tapi ketika ada kode biasanya akan merusak, baik itu melalui JavaScript atau melalui HTML. Nah, itu indikasinya. Kalau kita tiba-tiba melihat website kita rusak, nah, itu adalah salah satu indikasi. Kemudian yang terakhir ya, di list saya ini indikasi malware adalah salah satunya ada muncul user asing di website. Nah, user asing ini biasanya kita bisa lihat spesifik ya ke WordPress. Jadi ketika kita login, saya coba contohkan. Kalau kita login ke dalam WordPress, kita buka bagian pengguna di sini, kemudian lihat semua pengguna. Nah, sebagai admin tentu kita paham akun-akun siapa yang kita masukkan ya. Nah, indikasi dari website kita terkena malware biasanya di sini ada pengguna baru yang tidak kita kenali. Misal kita cuma punya 4 tapi kemudian bertambah menjadi 5. Nah, dari alamat email pun biasanya bisa diketahui karena emailnya biasanya tidak sesuai dengan email kita ya. Atau di sini misal peranan administrator di web itu biasanya hanya 1 dan dianjurkan hanya 1. Jika ada lebih dari 1, nah, kita harus curiga ini admin siapa lagi dan datang dari mana. Oke, kurang lebih seperti itu indikasinya. Dalam catatan saya di sini ada 7 ya, tapi sebenarnya mungkin masih ada indikasi lain mungkin di luar dari yang saya list. Oke, dari apa yang sudah saya list ini, kita lanjutkan pembahasan tentang jadi malware ini biasanya bisa melakukan berbagai macam ya, seperti salah satunya adalah pencurian data. Pencurian data, kalau misal kita punya sebuah web, di dalam web kita punya data-data penting seperti data member, user, kemudian mungkin web yang berkaitan dengan jual beli online, data-data usernya, mungkin kartu kredit dan sebagainya, itu mungkin bisa dicuri oleh orang yang memasukkan malware. Jadi malware ini bahaya. Jadi banyak yang ketika webnya terindikasi malware mereka masih santai-santai. Sebenarnya ini adalah suatu peringatan dan harus segera dibersihkan. Nah, membersihkan malware pun tidak bisa asal-asalan ya. Malware ini sifatnya menular. Jadi kalau sebuah hosting di dalamnya punya lebih dari 1 website, misal ada 5 atau 10, ketika satu website ini terkena malware, otomatis website yang lain ini akan tertular ikut malware. Jadi malware ini kadang punya fungsi replikasi ya, jadi menduplikat file masuk ke folder-folder, atau ada yang memang malware itu ditanam untuk bisa menginjeksi folder tertentu. Di sana bisa memasukkan skrip jahat yang bisa yang bisa digunakan untuk berbagai hal jahat tadi, seperti pencurian dan seperti ini, memunculkan iklan, kemudian bisa membuat pengunjung di redirect ke web lain dan lain sebagainya. Nah, untuk yang menggunakan WordPress mungkin cara untuk membersihkan malware-nya itu relatif lebih mudah ya. Tapi beda cerita kalau di dalam hosting itu selain lebih dari 1 website, di sana juga tidak semuanya menggunakan WordPress. Mungkin ada CMS lain ya, CMS bahkan yang skrip tidak dikenal. Nah, seperti ini sebenarnya susah untuk membersihkannya jika kita tidak tahu. Nah, di video ini saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan yang lain itu, karena yang lain selain saya tidak menguasai, mungkin saya tidak tahu ya, tapi secara inti adalah prosesnya sama. Nanti ada benang merah yang bisa diambil. Nah, yang akan saya praktekkan di sini adalah bagaimana kita membersihkan malware yang ada di dalam WordPress. Oke, kita bisa masuk ke dalam cPanel atau cPanel di hosting ya, atau apa saja di yang lain-lain. Mama.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunci hosting. Mengunci hosting kita dari akses semua pengunjung, baik itu kita sendiri atau pengunjung web atau orang yang memasukkan malware. Jadi semua harus kita kunci aksesnya dengan cara memproteksi directory root dari website utama kita. Nah, di cPanel atau di direct admin itu ada namanya directory privacy. Namanya bisa beda tapi kurang lebih seperti ini. Oke, sorry. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilan dari privasi directory. Nah, website utamanya di dalam sebuah hosting itu disimpannya di public HTML. Ini yang utama ya. Kecuali biasanya ada beberapa kasus instalasi kita letakkan di luar, itu sebenarnya selain tidak bagus juga nanti akan merepotkan ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti ini. Nah, intinya kita harus tahu direktori utama dari website kita. Kalau website kita diletakkan semua di public HTML, otomatis yang akan kita kunci adalah public HTML. Nah, di bagian kanan ini ada edit ya. Nah, kita centang di sini pertama. Jadi set permission to public HTML. Centang di sini. Oke, nanti akan muncul tulisan ini bisa di custom atau biarkan seperti ini, lalu klik save. Oke. Sekarang ketika saya atau orang lain akan mengakses website kita seperti ini. Nah, kita akan dihadapkan pada sebuah form. Nah, ini form ini muncul dari directory privacy ini. Jadi, ketika kita tidak bisa memasukkan user dan password yang benar, ini beda dengan password WordPress ya. Ini adalah password directory privacy tadi. Ketika tidak bisa masuk ini, otomatis kita akan dikunci. Oke, nah untuk masuk kita harus buat akun baru. Di sini setelah kita buat centang tadi ya, kembali ke sini. Nah, di bawah ini ada create user. Kita bisa gunakan. Nah, ini akses ini hanya kita gunakan sendiri nanti ya. Oke, saya gunakan yang gampang saja, misal password. Ini lebih susah lebih baik. Oke, sudah disimpan. Nah, ini tadi usernya, misal contoh Yayun, passwordnya password save. Nah, sekarang ketika kita mengakses web ini, kita bisa masukkan user yang baru kita pakai tadi. Selain yang tahu password dan user ini tidak bisa mengakses WordPress. Oh, sorry. Yayun. Oke. Sebentar, diulangi lagi. Oh, sorry. Oke, sudah bisa masuk ya. Intinya jadi ketika kita mau mengakses halaman web, termasuk halaman utama, biasanya kan kita hanya dihadapkan pada halaman login ketika ada form. Nah, ini ketika directory kita kunci, maka seluruh akses web bukan hanya web satu ini, web yang lain pun akan sama. Jadi baik admin atau pengunjung atau mungkin hacker atau pembuat malwarenya tidak bisa mengakses karena terkunci. Nah, ini adalah langkah pertama dari kita membersihkan malware. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, sangat dibutuhkan jika web kita lebih dari satu. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, saran saya sebelum saya lanjutkan bagian 2, sebenarnya paling bagus adalah ketika kita mempunyai website, jika website kita banyak, jangan diberikan di satu buah hosting. Silakan keluarkan modal lebih banyak sedikit untuk membeli beberapa hosting. Nah, ini untuk memisahkan. Jadi kalau bisa hosting ini kita pecah menjadi kecil-kecil. Jika kita bisa satu hosting hanya satu website, tidak apa-apa. 2 atau 3 tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mudah untuk mengawasi ketika website kita ini bermasalah. Nah, jika satu website isinya misal 15 web, satu terkena malware,
yang 9 akan ikut kena. Nah, itu nanti pembersihannya akan rumit. Nah, kalau satu hosting isinya cuma satu web, ketika web itu terkena malware, tidak akan menular kemana-mana. Kalau misalkan ada 3 web, berarti akan menular ke 2 web yang lain. Semakin sedikit web di dalam hosting, akan semakin bagus untuk antisipasi terjadinya kerusakan seperti ini. Oke, yang pertama sudah. Saya akan kembali ke halaman. Nah, yang kedua adalah kita membersihkan file-file asing dari dalam folder website. Nah, website kita aksesnya ada di file-filenya di file manager ya. File manager ini kurang lebih ya public HTML tadi. Nah, ini ada public HTML. Nah, dari sini kita bisa tahu file-file asing. Jadi WordPress walaupun filenya ada banyak, ada sekitar 1200 sampai 1500 file. Jadi ada standarnya. Semua file itu pasti ada namanya, kecuali ada nama yang berbeda. Nah, kita harus curiga bahwa file itu adalah file yang ditanamkan oleh si pembuat malware. Nah, file-file itu bisa ditanamkan di folder utama ini, atau bisa di dalam folder yang lain. Misal di WP admin ada folder. Nah, di dalam ini ada folder lagi, bisa ditaruh sampai ke dalam-dalam sampai kita tidak tahu ada di level berapa. Nah, biasanya kecenderungan dari yang menanamkan malware akan meletakkan file di dalam folder. Semakin kita tidak tahu foldernya, akan semakin aman file malware tersebut. Jadi kita harus tahu file-file asing itu ada di mana dengan cara melakukan scan. Oke, scan di sini sebenarnya agak merepotkan ya. Tapi biasanya bisa dilihat dari tanggal file itu dimodifikasi. Jadi semua file atau folder di sini ada tanggal last modified ya. Kita bisa lihat file-file terakhir yang mengalami perubahan dengan cara mensortir seperti ini. Nah, ini ada di foldernya ada perubahan kemarin, kemudian ada perubahan misal WP include ini pada tanggal 6 Agustus dan sebagainya. Nah, tapi ini biasanya akan memakan waktu. Nah, ada triknya. Triknya kita bisa menghapus banyak file. Jadi misal seperti ini saya contohkan ya. Di select all. Nah, lalu kita di sini akan memilih folder yang tidak akan kita hapus. Yang pertama adalah WP content. Oke, sorry. Select all, kemudian WP content kita kecualikan. Lalu di sini ada file WP config. Oke. Hanya dibutuhkan 2 ini. Jadi WP content ini tidak boleh dihapus dan WP config tidak boleh dihapus. WP config ini adalah isinya konfigurasi menuju database. Jadi kalau file ini hilang nanti webnya akan rusak. Apalagi kalau kita tidak punya backup. Lalu di WP content ini isinya adalah file-file yang kita upload ketika mengelola web. Misal membuat artikel, di sana kita mengupload gambar atau media, video, audio dan file lainnya disimpannya di WP content. Nah, selain kedua ini bisa kita hapus semuanya. Jadi yang pertama catat ya WP content dan wp-config.php. Saya bisa hapus di sini, delete. Oke, langsung dibuang aja. Nah, saat ini tersisa 2 ini. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang nanti harus kita periksa. Jadi di dalam file WP content ini, folder WP content juga harus kita cek. Nah, ini yang harus kita lakukan manual. Kalau yang tadi semua kita bisa hapus secara massal. Nah, WP content ini harus kita perlakukan khusus. Nah, di sini ada folder-folder ya. Folder bawaan biasanya ada upload, upgrade, theme, plugin dan language. Tapi biasanya sekarang kecenderungan beberapa plugin itu menambahkan folder-folder lain yang sebenarnya ini membuat kita bingung juga ya. Kadang folder-folder ini tidak pada tempatnya. Nah, itu bisa kita kondisikan, bisa kita hapus dulu semuanya karena plugin dan theme ini sebenarnya bisa kita hapus total, kemudian bisa diupload kembali. Nah, yang tidak boleh dihapus sama sekali adalah yang ada di file folder upload ini. Nah, di sini ada file-file, tapi ini pun harus kita scan. Harus di-scan apakah ada file asing. Biasanya di dalam folder upload itu hanya berisi
tipe-tipe file seperti gambar, PNG, JPEG, GIF, dan lain-lain. Mungkin audio ada MP3 atau video dan lain-lain. Tapi ada file-file asing yang mungkin tidak seharusnya masuk, seperti biasanya ekstensinya aneh-aneh ya, apalagi ada PHP. Nah, seperti tadi kita harus melihat dari tanggal modifikasi itu, tanggal dimasukkan. Seperti ini semuanya ada 4 Agustus ya, berarti mungkin tidak ada yang aneh. Tapi kalau ada yang mendekati tanggal hari ini, nah itu harus diperiksa apakah filenya asli atau tidak. Nanti kita lihat bisa dihapus. Oke. Lalu infeksi selanjutnya biasanya ada di folder-folder ini. Bisa kita hapus semua. Tapi nanti harus dikembalikan lagi. Mungkin lebih bagus seperti ini. Kita cek di sini ya. Nah, ini ada banyak seperti ini. Nah, jika ada file-file seperti ini, misal ekstensi PHP, ini perlu dicurigai, walaupun ini sebenarnya adalah file bawaan. Nah, karena biasanya file asing yang digunakan malware adalah ekstensinya PHP. Oke, seperti ini. Nah, language ini misal mau saya hapus semua, tidak masalah ini ya, di select all, kemudian delete. Oke, selanjutnya folder plugin. Plugin ini juga biasanya sering dimasuki oleh malware ya. Jika sudah ada malware biasanya masuk ke sini. Kita bisa kosongkan. Tinggalkan aja yang file index. Nah, tapi indeks ini pun harus kita periksa ya, apakah masih ori atau tidak. Karena biasanya file-file seperti indeks ini juga bisa dimodifikasi, disamarkan. Oke, ini filenya masih asli dan ini aman ya. Kode seperti ini tidak akan membuat masalah. Plugin bisa dihapus semua karena nanti kan bisa diupload ulang. Begitu juga dengan tema atau theme. Kita masuk ke sini. Nah, theme-theme seperti ini bisa kita hapus semua. Bisa dihapus seluruhnya ya. Oke, theme. Select all. Jadi di sini kita ingin menghapus malware-nya ini secara total. Jadi kita harus bersihkan file-file yang semua kita anggap sama, kita curigai sama sebagai file yang sudah terinfeksi karena web kita terkena malware. Yang saya jelaskan bahwa malware itu bisa ditanam ke berbagai folder di seluruh web. Nah, jika kita pakai WordPress seperti ini mudah kita membersihkan karena saya secara personal sudah paham dengan folder-folder WordPress. Nah, yang rumit kan kalau kita pakai CMS lain ya, kita harus tahu file aslinya mana atau yang bukan mana, yang bisa dihapus atau tidak yang mana. Oke, ini bisa kita hapus semua. Oke, delete ya. Nanti tema bisa kita install ulang seperti dengan plugin. Lalu folder upgrade ini juga bisa kita kosongkan. Oke, sudah selesai ya sepertinya. Isi language sudah dibersihkan, plugin sudah, tema sudah, upgrade sudah, upload juga tadi sudah. Nah, yang penting upload ini tadi dipertahankan filenya. Kita cari file-file asing atau file-file yang kira-kira aneh. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jika ada yang kurang paham bisa diulang lagi nanti ketika videonya diputar bisa diulang ke bagian tertentu. Oke. Seperti ini. Oke, di public HTML. Nah, kemudian tugas kita adalah mengembalikan file-file asli ke dalam website. Nah, kita bisa menuju ke wordpress.org atau .org seperti ini. Lalu kita download WordPress versi terakhir atau terbaru di sini biasanya. Di sini ketika saya membuat tutorial ini versi terbarunya 6.6.1. Oke, mungkin agak lama saya skip dulu ya videonya. Oke, download file WordPress-nya ini sudah selesai. Kita bisa buka foldernya.
kemudian di ekstrak ya, di ekstrak. Proses ekstraknya sudah selesai. Ini file WordPress-nya tadi ya, folder. Nah, kita akan mengupload file. Kita akan mengupload file-file seperti yang tadi dihapus pada bagian awal tutorial. Jadi tadi di tutorial awalnya semua dihapus, tertinggal hanya wp-content dan wp-config.php. Jadi kita lakukan hal yang sama dari file yang baru saja kita download ini. Bisa select all ya. Lalu kita sisakan wp-content dan wp-config. Nah, karena ini file dari WordPress, wp-config-nya biasanya tidak ada ya, adanya config sample.php. Jadi kita cukup tinggalkan yang ini. Yang lain kita select all, kemudian klik kanan, dibuat menjadi arsip. Oke, diarsipkan atau kompresi. Silakan, umumnya menjadi file zip. Nah, kita kompres menjadi zip. Oke, namanya terserah ya, bisa diubah di sini. Nah, saya beri nama WordPress zip. Lalu kita masuk ke halaman tadi di sini di folder public HTML. Nah, klik upload. Pastikan foldernya sama dengan wp content. Upload. Kemudian ambil file yang tadi sudah diarsipkan, dibuat jadi zip tadi. Oke, sorry. WordPress. Oke, ini WordPress 661 WordPress. Nah, kita cari tadi WordPress zip. Oke, di upload, otomatis berjalan. Oke, setelah file selesai di upload, kemudian di ekstrak. Oke, di ekstrak ya, di foldernya public HTML seperti ini. Oke, sudah. File sudah kita kembalikan semua. File zip tadi bisa dihapus. Jadi semua file yang saya hapus pada bagian awal tadi ya, sudah dikembalikan semua, dan semua yang ada di wp content juga sudah dihapus. Ini nanti dikembalikannya dari dashboard ya. Yang terpenting sekarang yang ada di public HTML ini sudah kembali semua. Nah, kita bisa masuk ke dashboard WordPress-nya tadi ya, setelah kita kembalikan. Nah, tugas kita selanjutnya setelah masuk ke halaman dashboard adalah membersihkan website ini dari user asing. Oke, di awal tadi sudah saya jelaskan juga, masuk ke halaman user atau pengguna. Oke, saya kembalikan ke bahasa Indonesia dulu ya. Oke, bahasa Indonesia. Oke, masuk ke pengguna, semua pengguna. Nah, kita harus tahu user mana yang statusnya admin ya. Kalau admin lebih dari satu harus dihapus. Nah, ini hanya ada satu ya. Kalau lebih dari satu pastikan dihapus. Biasanya di sini ada tertera administrator satu. Nah, kalau ada dua kita harus cek administratornya harus cuma ada satu. Nah, setelah yang satu dihapus, nanti administrator yang asli ini kita rubah password. Harus dirubah password karena kita takutnya password admin ini sudah diganti oleh orang yang memasukkan malware. Jadi kita harus yakin bahwa admin yang ini sudah aman, harus diganti password. Oke, jika sudah dihapus, misal seperti ini saya contohkan, ini statusnya pelanggan ya, tapi misalkan ini status administrator, saya hapus di sini. Nah, biasanya tuh ketika sebentar. Biasanya kalau kita hapus itu ada konten-konten yang dibuat oleh
user ini ya. Nah, di sini ada keterangan apa yang harus dilakukan terhadap konten milik pengguna ini. Hapus semua atau atribusikan ke pengguna lain. Bisa dipilih di sini. Jadi misalkan punya artikelnya mau kita pindahkan ke user lain bisa di sini. Kalau mau dihapus, bisa dihapus semua di sini. Oke, silakan dipilih. Lalu konfirmasi penghapusan. Oke, seperti itu. Kalau biasanya admin ini kan sudah melakukan post-post lain ya, user-user aneh tadi. Lebih bagus jika artikelnya dihapus total, karena takutnya biasanya dia membuat artikel di dalamnya disusupi dengan konten-konten atau link-link yang menuju pada web-web tidak jelas seperti judi online atau mungkin web berbau negatif, pornografi dan sebagainya. Kita yakinkan bahwa semua postnya itu sudah bersih kiriman dari user-user aneh itu. Oke, jika sudah membersihkan, nah sekarang kita masuk ke tampilan. Nah, tadi kan ketika di video di bagian sebelumnya saya jelaskan bahwa kita menghapus semua plugin dan tema. Nah, itu bisa diinstal ulang di sini. Silakan nanti diinstal ulang satu persatu. Nah, kita harus yakin karena install ulang kan biasanya filenya masih ori atau yang dari direktori WordPress resmi, otomatis asli seperti itu. Saya coba di sini install temanya ya. Saya coba install tema sekolah. Oke, sudah selesai. Lalu ke bagian plugin. Nah, misalkan settingan-settingan pluginnya kok ada yang hilang, nah itu sebenarnya adalah efek dari kita menghapus tadi. Nah, kita menghapus standarnya tadi sudah saya jelaskan ya, ada plugin-plugin yang membuat folder-folder aneh di luar dari folder yang umum. Nah, itu sebenarnya kadang membingungkan kita. Apakah mau kita hapus atau tidak? Kalau tidak kita hapus, takutnya di folder tersebut ada malware-nya. Jika tidak kita hapus ya. Jika kita hapus, mungkin ada data yang hilang. Nah, itu sebenarnya opsional. Jadi di sini kita ingin webnya kita bersih atau tetap terinfeksi. Jadi kalau kita ingin bersih, kita harus mungkin merelakan beberapa hal. Nah, intinya kita berkorban sedikit untuk keamanan global seperti itu. Oke, jika sudah sepertinya sudah kembali ya. Nah, kita kembali ke cPanel di sini. Ketika posisi webnya cuma ada satu, jadi yang saya jelaskan ini sudah selesai. Tapi jika di dalam hosting ini adalah web lain, kalau masih dibuat dengan WordPress, silakan dibersihkan seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Tapi jika itu websitenya menggunakan CMS lain, maka yang mau tidak mau harus mempelajari dari CMS itu. Misalkan folder-folder aslinya apa, cara mereplace atau mengganti file-file intinya di mana dan sebagainya. Akan lebih repot jika kita tidak menguasai hal tersebut. Nah, tapi itu sudah di luar konteksnya ya. Di sini saya menjelaskan WordPress-nya. Dan satu yang saya tekankan untuk memisahkan website-website ke dalam hosting yang berbeda. Jangan menyatukan satu hosting untuk banyak web seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau bisa semakin sedikit web semakin bagus. Jadi kita bisa mudah untuk mengontrol atau memeriksa dan mengamankan web. Karena sekali web kita terinfeksi biasanya akan menular ke web yang lain. Keluar modal lebih banyak sedikit tidak masalah, yang penting web kita aman. Apalagi jika kita berhubungan dengan klien. Misalkan kita punya klien banyak dan kita satukan ke dalam satu shared hosting. Nah, kalau satu klien terkena virus, karena malware ini kan biasanya bukan hanya dari kita ya, bukan dari kelalaian kita, misal tidak mengupdate WordPress atau plugin atau theme, biasanya dari pengguna. Nah, kalau kita menyerahkan web ke pengguna, dikelola mandiri sebagai admin, sementara hostingnya tidak kita pisah, kita nanti bisa kecolongan ketika si user dari web tersebut ternyata jarang mengupdate plugin atau WordPress, atau mungkin mohon maaf menginstal plugin yang bajakan atau null, yang akhirnya membahayakan dan menyebabkan malware. Dan klien-klien lain yang ada di hosting ini otomatis akan tertulari. Nah, itu biasanya pembersihannya berat ya. Jadi ketika kita punya klien apalagi banyak, kita jangan
pelit-pelit ketika memberikan pelayanan. Otomatis ketika kita memberi harga, kita harus mengalokasikan dana untuk hosting sendiri, jangan dicampur dengan klien yang lain untuk keamanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa untuk penjelasan tentang malware ini sudah cukup ya. Misalkan ada yang kurang jelas, bisa diulangi lagi videonya ini nanti dari awal. Memang membersihkan malware ini bukan hal yang sepele, jadi harus diperhatikan benar-benar dan butuh ketelitian. Dan kedepannya tentu kita untuk mengamankan web dari malware, untuk pencegahan malware, saya kumpulkan beberapa tulisan di sini. Oke, sebentar. Beberapa yang saya rangkum ya di sini. Mencegah malware ada cukup banyak ya. Ini ada 3 halaman. Saya mulai dari yang halaman 3. Yang pertama, ketika kita memakai WordPress ya, usahakan kita selalu update WordPress. Jadi ketika WordPress ada notifikasi update, itu kita bisa melihat detail update-nya itu berisi apa saja. Seperti mungkin penambahan fitur atau penggantian fungsi. Ada fungsi yang sudah tidak dipakai atau deprecated ya, diganti dengan fungsi baru. Atau yang paling harus diperhatikan adalah ketika ada isu keamanan. Jadi biasanya isu keamanan ini adalah ada celah yang bisa dimasuki oleh malware atau hacker. Nah, jadi setiap ada update, sebisa mungkin kita update WordPress-nya. Lalu yang kedua, mencegah malware adalah selalu update tema. Nah, berlaku juga untuk tema, sama seperti WordPress. Ketika tema mengalami ada notif update, kita periksa. Jadi di situ ada detail, biasanya ya, detail penjelasan tema ini diupdate karena apa, apakah penambahan fitur ataukah ada isu keamanan dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, mencegah malware adalah tidak memakai tema lama. Nah, tema lama yang saya maksud adalah tema yang sudah tidak di maintenance atau tidak diurus. Jadi ada tema bagus ya, sebagai contoh ada salah satu tema toko online buatan lokal yang cukup populer di beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian ditinggalkan oleh developernya. Oke, walaupun tema itu bagus, karena tema itu sudah tidak mengalami update, tidak disesuaikan dengan teknologi terkini, maka sangat riskan jika tema tersebut dipakai. Karena bisa jadi ada celah-celah keamanan, mungkin dari teknologi atau codingnya yang sudah usang, yang memungkinkan ada celah untuk masuknya malware. Kemudian yang keempat adalah tidak memakai tema bajakan. Nah, ini sangat penting ya. Tema bajakan adalah tema yang sebenarnya tema itu dijual, tapi kemudian di-share secara gratis. Nah, kenapa ada orang yang melakukan atau share secara gratis? Biasanya ada maksud tersembunyi. Sebagai contoh, di dalam tema itu akan ditanamkan file-file atau skrip jahat yang bisa digunakan untuk mencuri data atau untuk menyebarkan virus, mengirim email otomatis dan sebagainya. Nah, tema bajakan ini sangat riskan untuk dipakai jika masih menginginkan keamanan atau webnya baik-baik saja. Jangan pernah memakai tema bajakan. Oke, yang selanjutnya adalah mencegah malware dengan cara menghapus tema yang tidak terpakai. Jadi di dalam WordPress itu biasanya kita punya kecenderungan mencoba tema-tema lain. Jadi kita install tema, kemudian kita menggantinya dengan tema lain, sementara tema yang sudah tidak aktif ini tidak dihapus. Nah, disarankan untuk menghapus tema-tema tersebut, apalagi tema tersebut mungkin sudah tidak mengalami update ya. Nah, itu bisa dihapus. Dan disarankan untuk menghapus tema-tema tidak terpakai. Cukup tinggalkan tema yang dipakai dan mungkin salah satu tema default bawaan dari WordPress. Jadi biasanya kalau sekarang ada 2024 ya. Nah, itu tema default, jadi tidak apa-apa. Yang penting setiap ada update, kita update atau aktifkan
opsi untuk update otomatis. Selanjutnya yang ke-6 ya, selalu update plugin. Nah, ini sama dengan tema tadi, sama dengan WordPress, kita pakai plugin pun harus diupdate. Apalagi biasanya ada kecenderungan pengguna ini menggunakan plugin banyak. Semakin banyak plugin dipakai, sebenarnya ini menambah menambah kerentanan, atau menambah resiko semakin banyaknya celah keamanan yang bisa masuk. Kalau saya sendiri lebih biasanya meminimalkan penggunaan plugin. Jika tidak butuh banget dengan fiturnya, ya tidak usah pakai plugin, tidak usah kita ikut-ikut orang. Kadang ketika kita menginstal WordPress, ada plugin-plugin bawaan dari instalasi ya, biasanya pun saya hapus karena saya tidak membutuhkan. Seperti itu. Kemudian sama seperti tadi, tidak memakai plugin lama. Jadi plugin yang sudah lama tidak dipakai, tidak diupdate ya, mungkin developernya sudah pensiun, walaupun bagus, tidak dipakai. Lalu tidak memakai plugin bajakan. Seperti tadi, tidak memakai tema bajakan. Walaupun hanya untuk sekedar coba-coba ya, jangan pernah mengambil resiko untuk menggunakan plugin atau tema bajakan, karena sekali sudah diinstal biasanya akan langsung malware ini langsung running, berjalan dan menginfeksi atau menjalankan skrip jahat ya, seperti menginfeksi folder-folder dan sebagainya. Kemudian meminimalkan jumlah plugin. Nah, ini tadi saya bahas di sini. Kalau tidak butuh banget atau tidak butuh amat dengan plugin, tidak usah pakai. Kita minimalkan itu untuk mengurangi resiko website kita terkena malware. Kemudian yang lainnya di sini, di sini masih kelewat ya. Tidak memakai plugin bajakan. Ini sama seperti tadi ya. Di dalam plugin bajakan biasanya sudah disisipi malware yang sengaja memang ditanam dengan alih-alih memberikan gratisan plugin yang berbayar, di dalamnya sudah diinfeksi dengan skrip jahat atau malware. Kemudian hindari pakai jaringan publik. Nah, ini biasanya yang suka nongkrong di tempat-tempat tertentu ya yang ada wifi gratis. Nah, itu sebenarnya rentan. Jadi sebaiknya kita tidak sering menggunakan wifi publik, apalagi untuk mengakses akun-akun penting seperti misal kita mengelola web, kita login di sana segala macam, karena lalu lintasnya yang tidak aman itu bisa membuat data-data kita dicuri. Nah, pencurian itu nanti dipakai untuk masuk ke dalam website, kemudian bisa untuk menanamkan malware. Kemudian menggunakan SSL untuk website. Nah, SSL ini adalah seperti ini ya. Di sini ada HTTP. Nah, ada S ini adalah secure. Kalau kita hanya HTTP saja, lalu lintas datanya ini masih belum terenkripsi. Nah, itu bisa mudah dibaca oleh aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa untuk mencuri data, hampir mirip dengan yang ada di tadi jaringan publik. Nah, dengan SSL akan mengurangi resiko karena data yang kita kirim dienkripsi. Gitu. Jadi seperti dikodekan dan hanya bisa dipecahkan oleh pemecah kode sesuai dari yang digunakan. Kemudian di sini kemudian ada lagi ya, mencegah malware, hindari nama user yang mudah ditebak. Nah, ketika kita menginstal WordPress atau membuat akun, kita gunakan nama user yang rumit atau mungkin kombinasi ya. Kalau admin ini sudah sangat universal dan user sejuta umat ya. Jadi biasanya kalau ada orang yang mencoba login, yang paling pertama dicoba adalah username-nya adalah admin. Kita buat nama user yang tidak mudah ditebak. Misalkan menggunakan nama kita pun, kita bisa gunakan kombinasi, misalkan angka atau huruf A diganti angka 4, kemudian huruf I diganti dengan angka 1 dan sebagainya, untuk membuat user kita menjadi tidak mudah ditebak.
Kemudian mencegah malware dengan menghindari kata sandi yang lemah. Nah, seperti misal kata sandi lemah yang kasus-kasus baru-baru ini di negara kita ya, yang terjadi pencurian data, ternyata passwordnya admin 123 atau apa seperti itu. Password seperti ini sebenarnya hanya untuk orang yang masih belajar dan biasanya digunakan untuk main-main ya. Kalau kita sudah memiliki web yang data-datanya penting dan sangat rahasia, jangan pernah menggunakan kata sandi yang lemah seperti itu. Jadi semakin kata sandi kita buat susah, akan semakin susah juga orang mencoba login ke dalam website kita. Biasanya sandi itu digunakan dengan kombinasi, atau jika kita tidak ingin repot, bisa menggunakan kata sandi dengan generator. Password dengan generator ini biasanya kan sulit untuk dibaca ya, jadi agar mencegah kita lupa, kita bisa simpan di dalam sebuah file, disimpan di komputer ya. Itu salah satu cara agar kita tidak lupa dengan sandi yang rumit. Nah, kemudian mencegah malware dengan menghindari memasang script lama. Nah, seperti tadi, tidak menggunakan plugin atau tema lama yang sudah tidak update, lalu script. Jadi kita kadang di dalam website selain WordPress kita kan butuh script lain, misal ada untuk keperluan yang mungkin tidak ada dibuat oleh pengguna WordPress, kita menggunakan CMS lain. Nah, kita harus tahu script ini masih update atau tidak, karena berhubungan dengan isu keamanan. Takutnya ketika script lama tidak update, scriptnya usang, ada celah-celah keamanan, dan akan mudah sekali website kita dimasuki oleh malware. Oke, lanjut. Selanjutnya, beri izin file dan folder dengan tepat. Nah, file dan folder ini ada di cPanel ya, seperti ini. Saya bukakan lagi. Yang disebut dengan izin file adalah bagian ini, ada permission atau disebut chmod. Nah, ini ada angka 7, angka 5, angka 6, ini semuanya mempunyai makna. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk file PHP biasa seperti ini ya, biasanya 644 atau 666. Lalu untuk folder ada yang 77, ada 755. Nah, ini biasanya ada penjelasannya masing-masing ya. Oke. Nah, kesalahan memberi permission folder biasanya juga bisa mengakibatkan file-file kita bisa diakses umum lalu dieksekusi, atau folder bisa ditanami file oleh orang yang tahu cara menanam file di dalam folder seperti itu, seperti file-file misalkan untuk malware. Nah, sebenarnya secara default permission ini sudah tertata sedemikian rupa seperti ini ya, kita tidak perlu merubah. Tetapi ada kalanya ketika kita memerlukan atau memasang sebuah plugin, ada beberapa plugin yang meminta atau merubah permission. Walaupun itu dilakukan di dashboard, tapi nanti efeknya di sini. Nah, jika kita tidak tahu, biasanya di sini berubah. Nah, nanti akhirnya ada pihak-pihak yang bisa membaca atau mengeksekusi file atau folder-folder tersebut. Nah, itu menjadi website kita rentan akan malware. Jadi pastikan permissionnya ini sesuai. Nanti ada bisa dicari di Google ya untuk permission yang standarnya seperti apa. Lalu di sini rutin mengganti kata sandi. Nah, walaupun tadi sudah ada di sini kata sandinya yang tidak lemah ya. Sebenarnya ini sudah cukup kuat, tapi kalau kita punya kecenderungan membuat kata sandi yang pendek, mudah terbaca, nah itu biasanya kalau bisa kita rutin mengganti. Misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali, walaupun merepotkan, tapi ini adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi resiko ketika orang mencoba login dengan akun kita. Oke. Kemudian membatasi akses langsung folder. Nah, yang seperti ini biasanya ada folder-folder di WordPress yang di sana tidak ada proteksi untuk mengakses. Jadi ketika tidak ada file index .php atau tidak
ya biasanya tidak ada indeks PHP atau indeks HTML, biasanya folder itu bisa dibuka dan bisa dilihat isinya. Nah, biasanya di bagian ini kita cukup menambahkan file index.php atau indeks HTML, isinya kosong saja, yang penting ada filenya, atau bisa dengan menggunakan plugin atau menggunakan htaccess. Tapi untuk mudahnya kita cukup tambahkan index.php atau index.html. Ini untuk mencegah folder kita diakses isinya oleh orang dari luar. Kemudian mencegah malware dengan menggunakan plugin keamanan. Nah, ini untuk opsi tambahan. Walaupun tadi ada penjelasan bahwa kita tidak, kalau bisa jangan menggunakan terlalu banyak plugin. Tapi untuk plugin keamanan ini mungkin pengecualian ya. Jika dibutuhkan bisa menggunakan plugin keamanan seperti contohnya ada WordFriend. Itu bisa untuk mendeteksi adanya malware masuk, bisa mendeteksi atau scan file asli atau tidak dari core WordPress dan sebagainya. Kemudian mencegah malware, nah ini berhubungan dengan pribadi kita, dengan perangkat yang kita gunakan. Hindari aplikasi bajakan di komputer. Nah, masih banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi bajakan, sama seperti plugin bajakan atau tema bajakan yang sudah disisipi malware. Ketika kita mendownload file bajakan di internet, misal aplikasinya bagus ya, kita bisa download. Nah, digratiskan biasanya dengan di dalamnya telah ditanami aplikasi jahat. Jadi ketika kita install, nanti tidak sadar ada aplikasi-aplikasi jahat yang ikut terinstall tanpa kita membutuhkan perizinan. Nah, aplikasi ini bisa untuk mencuri data, bisa untuk membaca browser kita, mencatat user dan password yang kita masukkan di browser dan lain sebagainya. Intinya aplikasi bajakan ini sangat berbahaya, jadi pastikan tidak pernah menggunakan aplikasi bajakan. Lalu mencegah malware adalah hindari banyak web dalam satu hosting. Nah, ini sudah saya bahas juga tadi. Sebisa mungkin kita meminimalkan web di dalam hosting. Jadi 1, 2, atau 3 sudah terlalu banyak ya. Kalau kita yakin bisa mengamankan, tidak apa-apa 10 atau 20. Tapi untuk cara amannya, apalagi kita mengamankan data klien-klien, satu klien satu hosting, itu adalah yang paling bagus. Jangan mengambil resiko dengan mencampurkan klien-klien dalam satu hosting, sementara kita memberikan akses ke admin masing-masing yang tidak kita kontrol. Ketika satu terkena malware, klien lain akan ikut terkena malware. Oke. Mungkin itu ya, kurang lebih di sini tadi ada sekitar 20 tip untuk mencegah malware. Ini sebenarnya bisa diklik untuk melihat detailnya ya. Nah, saya jelaskan di sini. Tadi saya ambil garis besarnya. Nah, artikel-artikel ini bisa dicek di alamat cius.com/malware. Nanti ada banyak artikel, beberapa mungkin belum saya lengkapi, tapi di sini ada 5 halaman ya, berarti sekitar 9 kali 5, sekitar lebih dari 40 artikel. Oke. Dari mencegah, indikasi, mendeteksi, membersihkan malware. Oke, nanti bisa dicek semua. Nah, saya rasa kurang lebih videonya sudah saya cukupkan di sini untuk mencegah malware, kemudian indikasi mengetahui malware dan sebagainya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan jika ada yang kurang jelas bisa diulangi lagi menonton videonya dari awal. Mungkin videonya tidak rapi ya karena diambil secara langsung tanpa proses editing, tapi yang saya harapkan adalah apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dan bisa dipahami oleh yang menonton. Oke, terima kasih. Salam dari Yayun Cius Kreatif.